lebih kayak Bujia lah. Ya. Menyerah. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi ketika misalnya nih diminta nulis, perasa Bu Hantian tuh bisa atau nggak bisa? Kalau misalkan nggak bisa, apa alasannya? Nanti tahu dulu, nah Ulun. Atau misalnya bisa Ulun kok, cuma kadada waktunya. Nah ini kan berarti beda materi nanti yang Ulun sampaikan. Sama yang memang nggak bisa gitu. Siapa berdahulu? Bu Jia kah? Oke, Ustazah. Kalau yang sudah dulu tuh kan memang pas waktu ini ya, waktu sudah pandemi. Jadi kendala itu pada ulun sendiri yang kurang sistematisnya tuh kurang paham. Dan ketika bertanya juga karena ketidakpahaman itu masih bingung gitu loh Ustazah. Kayaknya memang perlu tatap muka, kemudian memang sudah dijelaskan juga sama Sidin sama yang kemarin tuh timnya. Cuma ulunnya yang nggak paham-paham begitu. Maunya kita itu face to face kayak gitu. Jadi contohnya tuh langsung, terus mau itu kayak gitu loh Ustazah. Kalau akhirnya ulun pas bikin memang dikomentari kurang ini begitu. Oh iya. Berarti kurang memahami alur dari tos itu sendiri lah. Oke. Yang lain? Yang lain? Gini Pak, bisa Din. Suara ulun kedengaran nggak Ustazah? Ya, silakan Umi Aisyah. Oke, kalau ulun sendiri, ulun sih belum pernah masuk tim penulis sih Ustazah. Karena kemarin tuh ditawari rasanya itu lebih di waktu. Jadi kayaknya tuh kayak lebih singkat ngomong daripada nulis gitu loh Ustazah. Kalau nulis tuh kan duduk, beristilah, habis tuh ngetik, kata Ustazah. Jadi bayangan ulun tuh kayak gitu Ustazah. Jadi bayangannya tuh kayak berdahulu mikirkan waktu tuh Ustazah. Oh, jadi tapi sebenarnya untuk untuk tos ya, tulisan opini itu sendiri yang sudah familiar aja berarti lah. Cuma waktu aja. Kalau karena ulun belum pernah masuk tim penulis, ulun sih masih belum masih kurang tahu Ustazah. Maksud itu apakah memang ada alurnya harus kayak gini kayak gitu loh Ustazah. Itu belum tahu ulun sistematisnya. Tapi kalau nulis sih kalau ulun mikirnya bisa, kalau ulun sendiri mikirnya mudah-mudahan memang bisa gitu loh Ustazah. Tapi ulun tadi mikirin waktu itu Ustazah. Ya. Kalau Dini gimana Din? Sudah sering aja lo baca tulisan-tulisan opini kita lah. Bersuara Din. Aduh, lagi kita nih. Aja kok, bubuan kita juga. Kalau baca sering aja juga Kak Ai. Cuman mungkin kalau untuk menulis yang tadi karena belum pernah masuk di tim penulis juga, jadi mungkin kurang tahu kayak apa tekniknya, caranya, sistematikanya dan lain sebagainya lah. Masih masih dari awal mungkin. Kalau nulis biasa yang bukan opini mungkin sering aja juga kayak di medsos. Status rancak aja lo status. Status rancak ya Kak. Yes, nulis status itu juga bagian dari latihan menulis ya sebenarnya. Tarifan sudah ada pentingnya. Ya, belum ada kayaknya lah. Kalau ini silahkan diaktifkan videonya biar walaupun online terasa offline ya. Nah, jadi gini, satu lagi deh pertanyaannya sebenarnya sebelum Ulun sampaikan.
kita kan memang ya belum pernah, ada yang sudah pernah tapi gagal lah istilahnya, belum berhasil lah sampai kirim ke koran gitulah. Terus ada yang memang belum tahu sama sekali gitu. Nah, kira-kira ya, Bu Anpian punya keyakinan berapa persen nih untuk bisa menjadi seorang penulis? Ayo. Bu Jia. Yakin apa enggak? Kalau yakin enggak tuh tergantung usaha ya Ustadzah. Asal Ustadzahnya sabar membimbing ulun, insya Allah. Insya Allah. Ya, mungkin ya. Dini, Pari, Bu Inu, Umi Aisyah, sama siapa nih satu lagi nih? Iya, ada Bu Rita ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Di mana Bu tinggalnya? Di Tengah Pinang, Ustazah. Temannya Bu Ziah ya? Enggak. Masya Allah. Ketemu di sini kita, di Zoom. Iya. Ya. Yakin Bu bisa, kalau guru mah biasanya kalau urusan nulis mah biasa ya Bu ya, tapi tinggal temanya aja mungkin sedikit bergeser ya. Sekarang temanya opini dan opininya itu dengan aneka tema ya kekinian yang kita bahas nanti dengan memberikan gambaran solusi di dalam Islam gitu. Tari, pasti bisa loh Tari, yakin? Yakin lah Tari? Ketawa Tarinya. Oke, mungkin susah ya mengungkapkan, tapi ulun merasakan ya sebagai orang yang awam sekali, bahkan ulun termasuk orang yang nggak suka baca ya. Biasanya kan para penulis itu rata-rata ya, jadi ulun ada satu buku antologi itu penulis. Ulun baca teman-teman ulun itu semuanya, semua penulis itu pasti masa kecilnya adalah kutu buku. Minimal suka nulis dan suka nulis dari kecil, minimal menulis diare. Nah, berbeda dengan ulun sendiri ya. Ulun itu sangat jauh dari apa ya? Jauh dari perbukuan. Membaca itu hanya buku sekolah. Itu pun seringnya cuma ulun taruh di samping bantal ya. Dan ulun bawa tidur buat bekal ulangan besok. Jadi sangat jauh ya dari kebiasaan para penulis pada umumnya, sehingga kalau ulun pribadi gitu ya, modal istilahnya untuk menulis itu bisa dibilang tidak ada. Jadi tidak punya, apalagi dibilang bakat ya, sama sekali nggak punya bakat. Nah sehingga kalau teman-teman di sini sekarang sudah biasa suka baca, kemudian sudah suka nulis meskipun hanya di wall Facebook gitu ya. Kemudian juga sudah sering membaca tulisan opini gitu ya. Maka ulun yakin sebenarnya progres atau perkembangan Bu Hanpian itu akan bisa jauh lebih cepat ya daripada apa yang pernah ulun alami. Yang ulun alami itu kurang lebih seperti Bu Jiah ya. Jadi ulun pernah diminta, kalau nggak salah sebelum ulun punya anak ya, pernah diminta menulis opini, dan zaman itu bukan zaman sosmed seperti sekarang. Jarang sekali gitu ya. Ulun juga nggak ngerti opini itu seperti apa, sama sekali nggak ngerti. Nah, yang namanya diminta, ya dibuatlah gitu ya. Apa aja yang ulun pikirkan, ulun buat. Dan ternyata itu salah ya. Kemudian disuruh merombak total tanpa ada penjelasan. Harus merombaknya seperti apa. Sama sekali tidak ada gambaran dan tidak ada contoh opini itu seperti apa. Akhirnya ulun menyerah gitu ya. Dan setelah itu memang bagi ulun menjadi penulis opini itu hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang memang punya kecerdasan lebih gitu ya, yang punya bekal ilmu yang lebih gitu, nggak pernah mencoba. Sampai suatu hari ulun itu dapat amanah ya, menjadi perantara antara tim penulis dan yang pengelola opini provinsi ya. Dulu ya kalau tim penulis itu nggak ngirim sendiri. Tim penulis itu nulis, kemudian mengirim,
ke koordinator provinsi, provinsi yang akan membaca, mengedit. Kalau misalnya harus dikembalikan ya. Kemudian kalau sudah oke, mereka yang mengirimkan. Nah, tugas ulun itu untuk mengkoordinir, bukan mengkoordinir sih lah, numpang lewat tulisan dari para penulis Martapura ke koordinator provinsi. Nah, karena ulun itu jadi tempat lewat, otomatis ulun baca gitu ya. Ulun baca ya tulisan teman-teman itu. Sampai suatu hari tim penulis itu tidak menghasilkan tulisan. Jadi tidak tercapai target gitu ya. Nah, sementara ulun merasa juga menjadi warga Martapura yang harus bertanggung jawab ya terhadap target itu. Nah, akhirnya ulun cobalah menulis gitu ya, dengan bekal sudah membaca. Jadi bekal ulun awal itu cuma membaca aja, membaca tulisan opini yang sudah pernah ulun baca gitu ya. Nah, kemudian ulun kirim, dan sama sekali ya tidak menyangka, karena memang pada saat itu koran cetak itu saingannya sedikit dan tidak ada tekanan-tekanan seperti sekarang ya. Jadi dulu itu yang dimasuki Mata Banua, Kalimantan Pos sama Radar Banjarmasin itu masih mudah masuk. Nah, tulisan ulun tuh tembus di yang pertama ulun lupa ya, entah Mata Banua atau Radar Kalimantan ya. Radar Banjarmasin ya, ulun lupa itu. Nah, intinya tulisan ulun itu tayang gitu ya. Masya Allah gitu ya, sama sekali ulun nggak menyangka. Dan ketika tayang itu bahagianya luar biasa gitu ya, bahagianya luar biasa. Artinya tulisan kita ini yang sebelumnya pernah gagal, oh berarti ini berhasil kalau sudah diterima sama redaktur gitulah. Akhirnya setelah itu ketagihan nulis tanpa ilmu sama sekali. Jadi hanya bermodal membaca sampai akhirnya ulun digabungkan ke dalam komunitas menulis nasional. Ya ulun nggak tahu siapa isinya, pokoknya ulun dicemplungkan oleh salah satu koordinator menulis provinsi ke dalam sebuah grup WA. Nah, ternyata di situ ada Bu Asri Supatmiati, ada Mbak Alga Biru, ada Mbak Ria ya, Mbak Ria Variana. Kemudian banyak penulis-penulis nasional gitu ya di situ. Mereka cuma kayak sharing aja sampai akhirnya setelah setahun kalau nggak salah Bu Asri Supatmiati atau Bu Holda Najia, pengisi tetap tabloid Media Umat ya, beliau membuka kelas untuk kami gitu ya, membuka kelas namanya Repo Writer. Nah, mungkin ibu-ibu kenal ya. Nah, disitulah ulun ikut ya. Disitulah pertama kali ulun dapat ilmu menulis. Masya Allah gitu ya, ternyata banyak sekali yang harus ulun perbaiki gitu ya. Alhamdulillah setelah belajar itu jadi lebih punya gimana harus nulis tuh lebih terarah gitu. Nah, insya Allah itu yang akan ulun sharingkan hari ini gitu ya. Kenapa ulun cerita tentang pengalaman ulun menulis gitu ya, karena ulun ingin menghilangkan rasa ketidakpercayadirian yang ada di dalam hati ibu-ibu nih, karena ulun pernah merasa menjadi pemula, pasti di dalam hati kayaknya nggak bisa gitu ya saya gitu ya untuk menulis gitu, untuk bisa sampai tulisan kita terpajang di koran baik yang online maupun offline gitu ya. Jadi sementara gitu ya latar belakang ulun dan Bu Hanpian insya Allah jauh ya lebih punya bekal latar belakang Bu Hanpian. Jadi Bu Hanpian itu pasti lebih bisa dan prosesnya insya Allah lebih cepat gitu ya untuk bisa maju gitu ya menjadi tim penulis. Nah, jadi dan sampai sejauh ini ya, selain ilmu yang diperlukan untuk menulis itu adalah sebenarnya kemauan ya. Jadi kalau kita di dalam diri ada kemauan, insya Allah tulisan itu jadi. Kalau ulun jujur, setiap tulisan ulun merasa tidak sebentar ya itu kayaknya limpas banget. Yes, banyak limpas. Jadi setiap tulisan ulun itu bahkan ya, misalkan ulun post di Facebook atau kirim ke koran, kemudian suatu hari ya ulun baca lagi gitu ya, ulun sendiri tuh terpesona gitu ya dengan tulisan atau kata-kata ulun, bukan terpesona dengan diri ulun ya, justru ulun terpesonanya tuh begini, kok bisa lah ulun tuh menulis kayak itu, padahal ulun tuh kalau berdasarkan kemampuan diri tuh nggak ada. Jadi sampai hari ini ulun meyakini ya tulisan-tulisan yang bisa ulun buat itu benar-benar itu petunjuk ya, itu benar-benar pemberian atau nikmat dari Allah. Jadi menulis itu memang harus selalu terhubung ya
hati kita gitu ya, doa-doa kita kepada Allah. Jadi biasanya tuh ulun sembahyang gitu ya, Allah mudahkanlah menulis gitu ya, menulis tos hari ini mudah-mudahan bisa selesai. Dan kadang memang ada yang perlu waktu berhari-hari gitu ya, karena ingin alurnya supaya enak dibaca gitu ya. Dan akhirnya di tengah ketidakmampuan kita merasa tidak mampu, tapi insya Allah ya ketika kita berusaha itu ada aja kena ide-ide gitu ya, setelah sudah ditutup tulisan, kemudian nanti beberapa jam kemudian atau mungkin besok kita buka lagi, kita baca lagi, terus kita dapat ide, oh ini lebih bagus begini kata sambungnya dan seterusnya. Intinya memang segala yang kita lakukan ya itu atas pertolongan Allah. Jadi itu penting sekali. Nah, silahkan kita lihat ya di PPT. Nah, lanjut slide kedua. Ya. Nah, jadi konten media cetak itu banyak ya. Kita hanya perlu saat ini untuk opini ya. Nanti berikutnya bisalah ya sambil belajar yang lain-lain. Berikutnya langsung yang slide berikutnya. Iya. Lanjut. Ini cepat aja ya. Percepat aja. Nah, ini kan sebenarnya banyak ya pilihan. Jadi ada tentang sosial politik, ekonomi gitu ya, ekonomi bisnis, hukum, pendidikan, keluarga. Nah, kalau yang ibu guru mungkin nanti bisa lebih banyak gitu ya mengambil di pendidikan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa. Tapi intinya kita sebagai pengemban dakwah harus menguasai semuanya ya. Nah, kemudian menemukan ide, ini kalau secara umum ya, ada kalender tahunan. Nah, bagi yang pemula sebenarnya kita bisa pakai yang kalender tahunan. Maksudnya apa? Kalau susah di kalender memang nggak begitu lengkap ya. Di Google itu kan hari-hari besar selama setahun. Nah, ibu-ibu bisa lihat tuh banyak sekali hari besar selama 1 tahun. Setiap bulan tuh mesti ada. Nah, di situ misalnya hari ibu misalnya ya. Nah, kenapa jadi kita bisa pakai kalender tahunan ini? Dia lebih lama. Kita punya waktu lebih lama untuk menyiapkan konsep tulisan gitu ya. Nah, jadi misalkan hari ibu, apa sih permasalahan ibu di Indonesia misalnya, itu bisa kita angkat. Jadi kita bisa nulisnya itu punya waktu lama gitu ya. Kalau berita-berita itu biasanya kalau seminggu lewat aja tuh sudah kadaluarsa temanya gitu ya. Jadi kalau kita kelamaan tulisan kita itu jadi nggak bisa dikirim, tapi jangan dibuang ibu-ibu ya, karena sebenarnya masalah di negara kita ini terus berulang. Cuma paling nanti berita yang kita ambil itu yang kita ganti. Tapi pembahasan kenapa bisa terjadi, kemudian apa solusinya itu mah sama gitu. Jadi jangan dibuang, jangan pernah menghapus tulisan kita, jangan pernah membuang file tulisan kita, karena itu suatu saat akan terpakai kembali. Bahkan itu adalah aset ya, aset para penulis itu adalah tulisan. Meskipun yang pada saat kita membacanya itu perasa kita tuh jelek gitu ya, itu jangan pernah dibuang. Nah, kemudian pengalaman pribadi, kalau ini memang untuk opini, skala kita, bukan sultan, bukan pejabat gitu ya, pengalaman pribadi ini tidak bisa kita jadikan tos untuk dikirim ke media. Tapi kalau di sosmed bisa gitu ya, opini pribadi. Tapi kalau kayak Pak Dahlan Iskan, kemudian penulis-penulis kawakan itu, bahkan pengalaman pribadi pun mereka itu akan menjadi tulisan opini yang akan dicetak oleh media gitu ya. Kemudian ada peristiwa lokal dan internasional, nah ini juga dari berita ya. Kemudian tema-tema aktual di media, kemudian juga dari membaca ide opini orang lain, itu akan muncul ide-ide ya. Nah, tapi kalau kita tuh gampang. Kita udah disediakan TOR, ibu-ibu ya. Jadi ada TOR setiap minggu biasanya ada TOR ya. Di situ sudah ada link berita, kemudian sudah ada arahan harus nulis seperti apa. Nah, itu dulu nggak ada yang seperti itu ya. Tapi masalahnya sekarang kadang ketika ada TOR itu justru membuat kita itu kayak mampet berpikirnya karena seolah-olah dibatasi oleh TOR. Padahal sebenarnya kada ya. Boleh menulis dengan sudut pandang yang berbeda ya, tidak harus sama, sehingga ketika kita ngirim ke majalah ke koran yang sama pun ya,
bisa jadi tayang kedua-duanya karena kita mengambilnya dari sudut pandang yang berbeda. Apa ya kalau istilahnya di penulisan itu ya, selain sudut pandang itu. Intinya memang sudut pandang ya, misalnya sudut pandang dari sisi sebagai Pian seorang guru. Nah, Pian lebih mencermatinya kemana gitu ya. Dengan misalnya sudut pandang dari segi hukum misalnya ya. Nah, itu kan agak sedikit berbeda meski faktanya sama. Nah, lanjut. Nah, sebenarnya ini aja nih. Tadi Bu Jiah bingung ya. Apa sebenarnya sistematika TOS? Itu cuma 3 sebenarnya ya. Nah, jadi ada fakta kondisi yang terkini yang mau kita angkat. Apa ya terbaru itu harga naik. Nah, harga-harga sembako naik ya. Nah, itu kan masalahnya tuh, fakta kondisi aktualnya itu. Contohnya cabai naik, telur naik, minyak naik, gas juga katanya mau naik, nggak tahu sudah naik apa belum gitu ya. Nah, kemudian bagian berikutnya untuk fakta ini jangan terlalu panjang ya. Intinya gini, fakta itu orang tahu yang dibahas itu apa. Jadi dan kita mencuplik atau mengambil potongan berita ya yang mengungkapkan itu. Dan mengambil berita itu nggak harus copy paste ya. Jadi misalnya apa ya? Mungkin ini memang pelajaran tingkat lanjut sebenarnya yang membuat parafrase. Membuat parafrase itu menceritakan kembali ya isi berita dengan kalimat kita sendiri ya tanpa mengurangi atau melebihkan kandungan berita aslinya. Nah, jadi barang-barang naik intinya begitu ya. Mungkin kalau di dalam koran yang kita baca itu macam-macam tuh yang dibahas gitu ya. Ada cabai, ada minyak, ada ini. Nah, kita nggak harus nulis satu-satu setiap paragraf itu kita tulis gitu ya. Cukup saat ini misalnya seperti yang diketahui bersama ya para ibu-ibu sedang berpikir keras gitu ya misalnya semua para ibu sedang berpikir keras untuk mengelola pengeluaran belanjanya sebagaimana yang dilansir oleh misalnya Prokal.com gitu ya bahwa di pasar studi mampir gitu ya terjadi kenaikan untuk beberapa jenis sembako seperti ini dan ini tuh bahasa kita sendiri. Tapi di dalam berita itu memang ada info tentang kenaikan barang gitu ya. Baru kita tuliskan Prokal.com tanggal berapa gitu ya, bulan berapa, tahun berapa, cuma itu aja. Nah, itu kan sudah tergambar, apalagi kalau tentang kenaikan harga barang tuh nggak usah diceritakan terlalu detail karena semua pembaca pasti sudah tahu bahwa harga barang sedang naik gitu ya. Nah, lalu di bagian yang tengah, nah ini boleh agak panjang. Yang analisa kenapa itu terjadi. Nah, kenapa itu terjadi itu bisa kita ambil juga dari berita-berita penuturan para tokoh. Nah, penuturan para tokoh itu bisa kita ambil sebagai apa ya? Analisa nanti yang bertolak belakang dengan kita. Bisa juga menjadi pendukung. Ya, kalau pendapat tokohnya itu sama seperti pendapat kita, berarti dia akan menjadi pendapat yang kita ambil sebagai penguat opini kita, ya. Tapi kalau pendapat tokohnya itu tidak sesuai, ya bertentangan, justru nanti kita akan membantah dengan opini kita sendiri. Misalnya ya, yang saya baca itu tentang kenaikan harga, siapa ya, lupa ulun namanya, pakar ekonomi atau siapa, beliau itu menyatakan bahwa kata beliau terjadinya kenaikan harga cabai gitu ya, itu karena faktor alam ya, faktor La Nina yang membuat petani itu gagal panen kalau nggak salah gitu ya, gagal panen atau gimana gitu ya. Nah, itu kan seperti itu ya pendapat beliau. Nah, nanti di situ kita akan memberikan solusi, nanti kita jawab bahwa gitu ya. Nah, kemudian minyak, beliau sampaikan bahwa kenapa minyak itu menjadi naik ya, padahal Indonesia itu penghasil minyak sawit terbesar karena kata beliau permintaan minyak dunia itu sedang naik ya karena di mana ya di negara mana gitu yang biasanya pakai minyak dari bahan lain itu juga sedang mengalami minus kebutuhan sehingga saat ini juga mereka
mengimpor gitu ya sawit dari Indonesia dan Malaysia ya sebagai penghasil sawit yang besar. Nah, sementara di situ disampaikan pengusaha sawit tentu lebih memilih menjual ke luar negeri. Nah, supaya dapat harga yang tinggi gitu ya. Nah, akhirnya pemasok sawit dalam negeri untuk kebutuhan minyak di dalam negeri itu menjadi langka dan akhirnya harganya mahal. Itu menurut penuturan si tokoh gitu ya. Nah, di sini kan kita menganalisa ya, kemudian kenapa kok bisa sampai begitu gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat kan ya, hal ini karena apa? Karena absennya penguasa ya untuk mengurus urusan umat. Nah, ini kita sudah mulai masuk 2 ke 3 ya yang kondisi ideal dan cara mencapai. Karena sebenarnya gitu ya, kondisi idealnya itu pemerintah sebagai penguasa di negeri ini tidak boleh hanya sebagai penonton gitu ya ketika terjadi kasus seperti tadi kasus alam La Nina misalnya. Nah, harusnya ya negara dengan segala kemampuan yang dia miliki pastinya sudah punya perkiraan ya tentang buruknya cuaca, buruknya kondisi alam yang ini harusnya sudah disampaikan kepada para petani dan bisa jadi ya mereka itu diberikan maksudnya pengarahan ya untuk bisa menanam di waktu-waktu tertentu gitu ya yang tidak terkendala musim dan kemudian disediakan alat penampungan atau pengolahan pasca panen sehingga kebutuhan cabai ya mungkin cabai segar mahal tapi cabai olahan, cabai yang sudah dikeringkan atau dan sebagainya lah itu tetap bisa mencukupi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kemudian tentang minyak juga nggak usah banyak-banyak gitu ya, misalnya 2 aja kita contohin. Nah, minyak juga seharusnya negara bisa gitu ya mengatur, tidak dulu menjual keluar gitu ya sebelum kebutuhan di dalam negeri itu terpenuhi. Sehingga gitu ya kenaikan-kenaikan yang kondisional seperti ini harusnya bisa diantisipasi. Nah, kemudian kita tambah lagi pemerintah juga harus ini melakukan sidak gitu ya. Karena bisa saja terjadi sebenarnya penimbunan oleh para kapitalis gitu ya. Mereka yang punya modal sehingga harga barang itu menjadi mahal karena langkanya di pasaran. Nah, kemudian kita contohkan mungkin ya bagaimana dulu ya Rasulullah itu mengatur negara, para sahabat. Nah, ini sudah sampai kita ke tahap ketiga, sampai nanti closing-nya ya, barulah di situ kita bisa menyampaikan demikianlah gitu ya, yang dilakukan oleh Rasulullah, Khulafaur Rasyidin gitu ya, dan para sahabat yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, maka selama berabad-abad gitu ya, masalah kenaikan barang ya itu bisa dikendalikan dengan sangat baik. Nah, bisa dengan seperti itu gitu ya sehingga dari masalah gitu ya ada kayak nyambung gitu ya dari masalah kemudian kenapa terjadi dan harusnya bagaimana nyambung. Nah, seringkali ya penulis pemula itu karena kita udah tahu nih ya, UUD, ya, ujung-ujungnya Daulah Khilafah. Nah, biasanya tanpa didetili di masalah kenapa terjadi, kemudian bagaimana seharusnya, langsung biasanya dari masalah, langsung membuat kalimat bahwa kita perlu kembali kepada sistem Islam. Nah, itu terlalu, terlalu jomplang gitu ya, nggak ada penghubung antara fakta dengan solusi yang ingin kita tawarkan. Memang kita tahu semuanya kembali kepada penerapan syariah dan khilafah, tapi harus ada jembatannya. Jembatannya tadi apa itu? Analisa mengapa terjadi, kemudian bagaimana seharusnya. Nah, baru ujung-ujungnya yang seharusnya ini, nah ini pernah terjadi sudah gitu ya, yaitu ketika pemerintahan itu menjalankan aturannya berdasarkan hukum-hukum Allah. Nah, itu akan nyambung gitu ya, maka harapannya siapapun yang membaca akan punya gambaran, oh iya ya, bisa ya ternyata kalau begini. Nah, itu kan rata-rata kita baca opini kan seperti itu ya.
Nah, intinya 3. Nanti tinggal ini sih dihias-hias gitu. Dihias-hias kalimat pembuka yang menarik. Nah, ini hiasan ini sebenarnya ya. Kemudian kalimat kesimpulan itu harus nyambung dengan judul. Jangan lu juga nanti judulnya apa gitu ya. Kesimpulannya apa terakhir. Nah, itu kayak berita-berita yang di apa ya, media-media online yang tidak kredibel ya. Judulnya tuh apa gitu, cetar membahana, sekali kita buka ya isinya nggak nyambung sama sekali. Nah, jangan sampai tulisan opini kita begitu gitu ya. Nah, jadi ada nanti misalkan kalau yang kenaikan harga ini kenaikan harga apa ya? Kenaikan harga dan cara mengantisipasinya misalnya ya, judulnya seperti itu. Nah, jadi nanti berarti kesimpulannya itu, maka dari itu gitu ya, kenaikan harga yang selalu terjadi berulang-ulang sebenarnya bisa diantisipasi dengan gitu ya. Nah, itu kan jadinya nyambung ya dengan judul. Nah, jadi itu kalau kalimat pembuka nanti ada ya, ada apa ya? Ada pilihan-pilihan supaya terlihat menarik. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ulun takutnya kecepatan ngomongnya, belum ditangkap. Nanti kalau pindah lagi malah tambah bingung. Silakan. Nulis opini ini paling enggak hanya nih ada ataupun dengan apa dengan menyambungkan dengan keadaan yang sebelumnya terjadi di masa kita gitu, berarti gitulah Sarah. Inggih. Jadi kalau kita mau ngambil misalnya tema Valentine ya, mungkin apalagi kalau ibu guru mungkin punya fakta banyak gitu ya, gimana remaja-remaja itu dalam merayakan Valentine, kemudian tiap tahun kan, setiap Valentine itu biasanya itu pemberitaan itu selalu wallahu alam ya, kalau sekarang sudah disaring atau enggak. Kalau dulu ya setiap tahun itu misalnya ada apa sih, lupa ulun, itu loh hotel-hotel yang di booking gitu ya, full hotel-hotel yang di booking oleh muda-mudi gitu ya. Kemudian mohon maaf misalnya ini sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya, bekas-bekas kondom yang tersebar di mana-mana seperti itu misalnya ya, kerusakan-kerusakan pergaulan kalau kita mau ngambil dari sisi pergaulan gitu ya. Nah itu bisa tuh kita bisa searching dari pemberitaan-pemberitaan sebelumnya gitu ya. Nanti pas sudah hari H, kalau ada berita yang terbaru, maka kita ambil tuh berita yang terbaru. Tapi intinya masalah itu kan tadi sama ya, berulang setiap tahun. Intinya kenapa itu terjadi dan apa solusinya itu sudah kita buat gitu ya, berdasarkan riset kita yang kita buat dari sekarang ini gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, apalagi kalau sebagai seorang guru itu biasanya lebih mudah ya. Pengalaman saya misalnya berapa puluh tahun mengajar misalnya ya, mengamati kondisi siswa atau bagaimana lah kalimat kita berbicara, apalagi pernah menemukan kasus-kasus di depan mata kita itu bisa kita selipkan ya, bisa kita selipkan, tapi tetap ya kita harus mencari pemberitaan yang itu ada sumbernya misalnya koran atau televisi gitu ya, tayang tahun bulan apa, tanggal berapa, itu tetap harus kita cantumkan gitu ya, untuk menguatkan cerita dari yang kita alami tadi. Gitu. Nah, jadi itu bisa disiapkan dari sekarang. Begitu bukan Bu yang Pian maksud? Enggak, sudah begitu. Jadi nggak bisa, kalau opini ini kan berarti kan non fiksi ya, Ustazah, berarti kan fakta ya kan, jadi nggak bisa asal dengan emosi gitu, maksudnya harus ada data yang mendukung, berarti Ustazah. Benar-benar. Nah, walaupun nanti ya, tapi ini biasanya ulun ikutnya di kelas intermediate ya kalau kepenulisan.
sebenarnya untuk opini itu sekiranya lebih menarik, kan gini ya, kunci dari opini itu adalah paragraf pertama. Ketika paragraf pertama itu orang sudah bosan, apalagi judulnya aja sudah membuat orang tidak perlu membaca, itu nggak akan dibaca orang gitu ya. Jadi nanti ada lanjutan gitu ya, teknik-teknik membuat judul. Tapi kalau untuk awal ini sih pokoknya kita nulis aja dulu sesuai dengan kerangka tadi. Seiring berjalannya waktu nanti akan ini ya, akan muncul pengalaman-pengalaman dan nanti ditambahkan ilmu-ilmunya terkait memilih judul, kemudian membuat kalimat pembuka. Nah, kalau di intermediate itu sebenarnya boleh apa ya, salah satu yang menarik itu adalah personifikasi ya. Personifikasi itu misalnya kayak kasus harga sembako naik. Nah, kita bisa personifikasinya itu menyorot salah satu tokoh gitu ya, yang hidupnya tuh menjadi sangat memprihatinkan, menderita gara-gara kenaikan harga ini. Tapi tetap harus ada sumber beritanya gitu ya, karena kita bukan cerita fiksi. Nah, itu biasanya akan jauh lebih menarik. Misalnya Pak siapa gitu ya, setelah keadaan setelah setelah sembako naik, atau misalnya kita bisa selama COVID berlangsung, beliau dan keluarganya sudah terpaksa harus makan ini misalnya ya. Sekarang setelah kenaikan harga telur, maka misalnya ya beliau makan telur berbagi 1 biji bagi 4 misalnya. Sekarang setelah harga telur naik, bahkan telur pun beliau tidak bisa mampu lagi membelinya. Nah, itu personifikasi yang akan membawa perasaan pembaca biasanya ya untuk lebih meresap gitu, lebih kena gitu ya. Ketika kita bahas tentang kenaikan harga ini, bahwa zolim sekali kenaikan harga ini yang mungkin selama ini kita mikir yang penting kita bisa beli, tapi ternyata ya banyak keluarga yang akhirnya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan proteinnya karena sumber protein yang paling murah itu saat ini juga menjadi mahal gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya di paragraf awal. Cuma ini pilihan aja, dan ini biasanya kelas-kelas kalau kita perhatikan ya, tulisan-tulisan opini kayak Bu Asri, Bu Holda itu mesti kebanyakan begitu gitu ya. Ada personifikasi yang beliau angkat, blow up gitu ya, kasus individual yang mewakili opini yang ingin kita ungkap. Nah, itu biasanya memang lebih menarik ya. Pencarian datanya memang harus lebih dalam kalau yang itu. Tapi itu memang membuat kualitas tulisan kita menjadi lebih. Kalau kita ngirim ke koran Banjar lokal ya, maka kita bisa tuh nyari kasus-kasus yang yang sangat istilahnya, yang sangat memprihatinkan gitu ya dari individual yang ada orang-orang Kalimantan misalnya. Nah, itu lebih bagus ya. Dikemasnya mirip kayak fiksi gitu, kayak cerita, tapi tetap fakta, bukan hayalan. Ya, mungkin itu. Enggak, silakan. Nggih, Bu. Yang lain boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut. Adakah yang hendak dipertahankan dengan tema kita sampai ini tadi, Binata Raya. Yang ini ya. Suara ulun bisa kedengarkan, Ustazah? Iya, bisa. Ya, kalau ini Ustazah, kan kita tuh ngambil data tadi Ustazah. Nah, cara membedakan ini datanya itu yang valid sama yang hoax itu gimana Ustazah? Karena kan kalau kita searching itu sekarang kan banyak yang hoax juga gitu loh Ustazah. Jangan sampai kita yang ngambil yang itu, maksudnya kayak gimana cara kita membedakan ini yang benar, apakah ada memang kita itu punya website yang ibaratnya tuh kayak panduan, ini website yang harus diambil, misalnya kayak gitu Ustazah. Ini yang jangan diambil, nah kayak gitu Ustazah. Nah, jadi kalau untuk berita itu pertama ya, kita searching, perhatikan berapa media yang memuat. Semakin banyak media yang memuat itu minim dari hoax gitu ya. Nah, itu banyaknya yang memuat, dan yang kedua kredibilitas
koran, biar apa sih kalau inilah media pemberitaannya. Nah, jadi jangan yang misalnya ondeonde.com misalnya kayak gitu-gitu tuh jangan gitulah. Kita tuh harus ngambil misalnya kalau di Kalimantan kan ada Kalimantan Post, kemudian Prokalkom. Ya, Prokal itu kan media online-nya Radar Banjar ya kalau Prokal. Kemudian ada jejak apa tuh? Jejak rekam ya, rekam jejak apa jejak rekam ya? Jejak rekam.com, kemudian apa lagi itu Kalimantan Online ya kalau nggak salah. Apa ya? Nah, yang harus yang kredibel. Jadi kita lihat jangan yang apa ya, media pemberitaannya itu yang aneh-aneh yang jarang kita ini. Atau misalnya kalau media nasional itu ya yang sering muncul itu misalnya Republika, kemudian CNN, ID, apa lagi tuh? Lupa ulun. Nah, itu adalah pemberitaan-pemberitaan yang mereka punya kredibilitas. Jadi kalaupun hoak, itu yang nanggung hoaknya istilahnya mereka gitu ya. Maksudnya karena kita mengutip ya. Nah, tapi memang sebaiknya kita pastikan apakah media lain juga mengeluarkan. Kayak yang terbaru ini ya, ulun belum sempat nyari sih, ada lihat di Facebook itu negara apa ya? Lupa ulun yang meresmikan alat bunuh diri tanpa rasa sakit. Ada kan itu? Nah, itu harus kita cek lagi. Ada nggak media lain yang juga memberitakan itu, gitu ya. Jadi harus kita pastikan lagi karena yang memuat beritanya itu bukan media yang familiar gitu ya di Indonesia. Ulun baca ada teman yang share di Facebook, bahkan ulun sekedar men-share di Facebook pun ulun belum berani ya. Kalau itu media-medianya tuh yang kita nggak familiar, belum diakui kredibilitasnya di negara kita gitu ya, nggak berani tuh. Jadi rencananya mau searching dulu. Kalau beberapa media, termasuk media yang kredibilitasnya diakui, men-share juga, nah itu bisalah kita jadikan bahan opini gitu ya. Tapi kalau enggak, jangan ya. Jadi seperti itu aja untuk mencek pemberitaan. Biasanya kan yang rame itu selalu berulang-ulang itu kan kasus pemberitaan penculikan anak ya. Nah, tapi itu banyak banyak lagi yang menyampaikan bahwa misalnya kayak baru kemarin ada yang share di grup sekolahan itu orang kampung gitu yang gebuki seorang laki-laki. Beritanya captionnya itu tertangkap menculik seorang anak. Nah, tapi memang tidak ada videonya itu yang sejak awal gitu ya, dia nangkep anak, kemudian ketahuan, ya nggak ada. Jadi yang videonya itu cuma digebukinya aja. Ditambahkan caption seperti itu. Nah, ibu-ibu kan kadang-kadang bapernya sebagai seorang ibu tuh langsung percaya gitu ya. Nah, ternyata itu diklarifikasi itu bukan kejadian penculikan anak entah apa gitu ya, tapi dikamuflasekan untuk berita penculikan anak. Jadi hati-hati memang untuk mengangkat kasus-kasus yang beritanya itu belum kuat gitu sumber beritanya. Itulah sebabnya kenapa kita harus selalu menyertakan sumber berita ya. Jadi kalau ada apa-apa ya sumber berita itulah yang bisa menjadi pegangan kita bahwa itu bukan hoak buatan kita gitu ya. Nah, tapi tetap kita juga harus memilih sumber berita yang kredibilitasnya tuh diakui secara umum gitu di tengah masyarakat. Ya itu ya. Ya Ustazah, berarti kalau misalnya kalau di YouTube tuh kan banyak Tribun tuh Ustazah, Tribun News. Nah itu update banget tuh Ustazah Tribun News tuh. Tapi mereka tuh di akhir video Tribun tuh mereka memang menyertakan videonya Ustazah. Nah berarti kalau misalnya memang ada videonya itu bisa aja kita ambil kasus itu memang ada gitu loh Ustazah. Ya kalau Tribun kan termasuk yang inilah ya, maksudnya diakui lah Tribun kan, Tribun News itu. Bisa kita ini. Jadi kalau YouTube itu ya link YouTube-nya yang kita sampaikan. Atau dari video YouTube Tribun News yang dilansir tanggal sekian, itu bisa kalau dengan kalimat penyampaian ya. Nah, kalau yang langsung di dalam kurung itu ya tulis Tribun News, YouTube Tribun News, kemudian tanggal, bulan, tahun gitu. Kalau bisa sih ada linknya ya biasanya itu lebih ini lagi karena link YouTube tuh biasanya nggak terlalu panjang. Kalau link tulisan
koran online itu memang panjang banget ya, panjang banget. Tapi ini tergantung sih lah, ada media yang tapi bagusnya sih jangan yang sepanjangan itu yang kita tulis di tulisan. Tapi di bawah tulisan catatan kaki itu boleh kita sertakan link-link yang panjang itu ya ketika kita mengirim ke koran ya, sehingga ada pertanggungjawaban kita gitu ya, bahwa tulisan kita itu ada nih linknya ada di bawah. Nanti mereka menampilkannya nggak sama linknya, jadi mereka cuma menampilkan yang tadi ya, misalnya Tribun News 10/1/2002 gitu aja cukup gitu ya, karena kalau linknya itu kadang ada yang sampai hampir 2 baris lah, link media online tuh sampai 2-3 berita kita masukkan hibak link aja tulisan kita ya. Jadi gitu uslubnya. Kita tulis linknya di bawah ya. Apalagi kalau tulisan yang ini ya, yang ilmiah benar tuh nah, yang ilmiah benar tuh kan cuma pakai kode angka di atas tuh ya kecil atau dalam kurung 1 misalnya, kemudian 2 gitu. Nanti di bawah di footnote-nya itu baru tuh link lengkapnya. Panjang gitu ya di bawah. Nah, itu biasanya tulisan-tulisan ilmiah yang panjang seperti itu. Tapi kalau kita opini kan memang nggak boleh terlalu panjang ya. Hanya sekitar kalau online itu 600 sampai 700 kata. Kalau yang koran itu bisalah sampai 1000 kata, biasanya 700 sampai 1000 kata. Tapi biasanya juga lah kalau pengalaman itu kalau kepanjangan dipotongnya tuh oleh redaktur, padahal kata-kata kunci kita tuh biasanya di kalimat paragraf terakhir. Ya, itu bisa dipotongnya oleh redaktur. Jadi baiknya memang sekitaran 700 kata lah maksimal ya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang hendak bertakun? Ya, Ustazah. Jadi menyimpulkan dari Pian tadi, Ustazah, takut ulun salah. Menulisnya itu pertama itu masalahnya apa, terus kenapa ada masalahnya, sama solusinya apa, begitu nggak Ustazah? Itu secara umum ya, walaupun nanti setelah kita terjun ke dunia kepenulisan sebenarnya sistematika yang seperti ini ya, ini adalah sistematika yang umum yang sebenarnya masih bisa divariasikan sebenarnya. Tapi kita jangan mikir yang variasi dulu gitu ya. Kita yang ini dulu, pokoknya kalau memenuhi 3 ini, nah itu insya Allah tulisan kita tuh bukan tulisan yang menjadi tulisan yang UUD tadi, ujung-ujungnya daulah, ujuk-ujuk daulah ya. Kalau ujung-ujungnya daulah memang harus seperti itu. Tapi kalau yang ujuk-ujuk daulah ya, itu yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kita ingin gitu ya membuka pemikiran umat setuju dengan kita gitu. Jadi kalau ujuk-ujuk itu justru membuat mereka tambah ilfil gitu ya. Ini tahu-taunya ujuk-ujuk khilafah, tapi nggak didetilkan gimana caranya khilafah itu menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Padahal yang paling penting itu adalah meski kita nggak menyebutkan khilafahnya, tapi bagaimana gitu ya syariat Allah itu mampu menjawab permasalahan yang sedang kita bahas. Itu sebenarnya poin utamanya gitu ya. Nanti ketika sudah begini, orang sudah tercerahkan, lalu kita sebutkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh sistem khilafah selama 14 abad lamanya. Nah, itu kan orang sudah nggak bisa menyangkal gitu ya, bahwa khilafah itu memang solutif gitu, karena kita udah kasih gambaran duluan nih bagaimana cara khilafah itu menyelesaikan masalah. Oke, ada lagi, kalau nggak ada kita sambung dikit lagi ya. Sambung, minta tolong. Nah, nih. Nanti filenya dikasih aja ke kawan-kawan nih, kalau hendak membaca-baca lagi ya yang tadi. Nah, ini catatan-catatan aja ya. Judul harus original ya, jangan menulis judul yang sama dengan tulisan orang lain ya. Kemudian relevan dengan isi tulisan. Ini terkait judul ya, yang seperti Jarulun tadi, jangan kada nyambung. Nah, kemudian provokatif atau eye catching. Nah, ini juga jangan terlalu dipikirkan dulu nih yang nomor 3. Karena Pian bingung memikirkan judul aja. Nah, tapi itu nanti ada lagi sih nanti lanjutan lah. Cara-cara mengolah judul yang eye catching itu misalnya bersajak, berima. Saya kayak tulisan ulun yang kemarin tayang itu ya. Kemarin? Larisnya spirit doll pertanda akidah umat semakin doll, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya
penghinaan agama mati 1 tumbuh 1000 misalnya seperti itu. Itu kan ada ngambil dari pepatah. Nah, itu bisa gitu ya. Kemudian singkat, jangan terlalu panjang ya. Walaupun saat ini sih media itu mulai berubah ya. Ada kadang panjang-panjang pun diterima. Kemudian hindari tanda baca di akhir judul. Tapi sebenarnya kalau tanda tanya masih nggak apa-apa ya. Misalkan tanda tanya itu ini ya yang biasanya itu tentang pernikahan dini misalnya. Menaikkan usia pernikahan, solusi diskriminasi terhadap perempuan, tanda tanya itu bisa. Gitu ya. Kemudian buat beberapa pilihan, dan ini penting, tidak berupa kesimpulan. Jadi jangan sampai misalnya gini ya, tentang kenaikan barang misalnya ya, hanya khilafah yang mampu menjaga kestabilan harga barang. Kalau ini sih masih nggak masalah ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya masih ada tanda tanya lah. Gimana caranya khilafah itu bisa menjaga kestabilan harga? Tapi misalnya apa ya? Yang berupa kesimpulan itu intinya tuh orang tuh sudah cukup dengan membaca judul ya, nggak perlu lagi baca isinya karena udah merangkum. Nah itu jangan sampai kita hindari tuh. Karena orang nggak akan lagi membaca tulisan di bawahnya. Oke, lanjut. Yang menghakimi juga ya, nggak boleh tulisan itu menghakimi langsung di judul. Nah, ini paragraf pembuka. Nah, ini tadi ya, berita mencengangkan. Ini bisa misalnya, harga cabai sekarang sudah hampir setara dengan harga emas misalnya ya. Nah itu kalau ada yang seperti itu tuh bagus di awal-awal. Nah syair atau bait lagu terkenal. Nah misalnya dulu ya ada yang menulis tentang pernikahan dini, itu menuliskan dulu bait lagu pernikahan dini. Yang pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang gitu ya, hanya waktu saja belum tepat. Nah itu bisa di awal paragraf boleh gitu ya yang seperti itu. Atau Ulun pernah nulis tentang apa ya dulu itu tentang ini ya. Terus ada perkataan ulama ya, kata beliau, intinya ulun lupa sih persisnya seperti apa ya, kata beliau begini, saya itu bisa dititipi harta kalau nggak salah sebanyak apapun, tapi jangan sampai dititipi satu orang wanita pun gitu ya. Maksudnya karena perempuan itu godaannya jauh lebih besar gitu ya. Nah itu juga kata-kata yang bagus, atau hadis yang relevan ya, data nasional. Nah ini bisa. Oke lanjut. Nah, tips menarik perhatian apa ini ya? Media. Nah, jadi jangan menulis berita yang sudah nggak update ya. Jadi harus yang update, yang kekinian. Kayak kemarin itu ya tentang, meskipun nggak ada sih di dalam tor kita ya, tapi itu lagi rame, misalnya tentang layangan putus, tentang ini yang lagi kekinian itu ramai gitu ya. Kayak dulu Ulun pernah ya, termasuk yang awalan tulisan Ulun masuk di media dulu, itu tentang yang Om Tolelot. Om itu kan dulu ada ya, yang lagi candu setiap bus lewat gitu ya, orang berteriak itu. Nah itu jadi bahan tulisan dan itu biasanya media suka ya menampilkan yang kekinian. Nah, terus tulisannya rapi, ini juga penting. Nanti kita belajar lanjut ya, tapi insya Allah ini bisa teratasi nanti dengan tulisannya bisa dikirim ke Ulun dulu ya. Ini terkait kaidah penulisan. Seringkali teman-teman itu kalau yang sebenarnya sama sih tulisan Ulun zaman dulu juga begitu gitu ya. Tulisannya itu kadang nyaman dibaca bagi yang sudah tahu kaidah penulisan. Titik koma itu salah tempat misalnya ya. Jadi kalau titik koma itu jangan dispasi dari kata. Titik sama koma itu menyatu dengan kata terakhir, jangan sampai dipisah. Nah, kemudian tanda penghubung juga ya dengan kata-kata yang berulang, misalnya jalan-jalan itu jangan sampai dikasih spasi.
Kemudian kalau sudah ada tanda tanya, jangan lagi dikasih titik gitu ya, jangan ada double tanda baca. Kemudian yang sering salah itu juga penempatan huruf kecil, huruf besar gitu ya, sama apa ya, yang sering nggak enak dilihat itu, oh iya, kalimat yang sangat panjang. Jadi kalimatnya beranak pinak gitu ya, kebanyakan koma. Jadi titiknya tuh satu paragraf satu titik. Nah ini juga nanti perlu ya, tapi nggak masalah di awalan, tulis aja dulu pokoknya yang ada di kepala gitu ya, jangan sampai terkecoh dulu karena ini bagian editing ya, jadi harus dipisahkan. Menulis kalau kita mau menulis aja, jangan jadi editor, nulis aja dulu sampai tuntung. Jadi kalau sudah tuntung baru kita edit ya. Nah, sesuai kebijakan politik redaksi. Nah, ini juga ya, sekarang ini yang terhambat sering masuk ke koran cetak ke ini. Karena sekarang apa ya, koran-koran itu kayaknya dibatasi ya untuk menulis menayangkan tulisan-tulisan yang terlalu vulgar gitu ya tentang syariah kafah. Jadi kita harus punya uslub-uslub ya kalau mau menembus media-media itu dengan cara penulisan yang tetap gitu ya, mensyiarkan syariat ya, dengan dengan halus gitu, tapi tetap dapat gitu. Nah, kemudian kompetensi penulis. Nah, ini penting. Jadi kalau Pian menulis tentang pendidikan, nah itu bisa tuh Pian tambahkan dalam kurungnya itu aktivis aktivis ya kalau sekarang tuh istilahnya. Bukan praktisi pendidikan. Nah, misalnya guru di mana gitu ya. Nah, guru di sekolah ini. Nah, itu akan juga titel kita juga ditulis, misalnya Bu Marjiah SPD guru di sini misalnya ya, ditulis seperti itu akan membuat redaktur mempertimbangkan ya menayangkan tulisan kita. Kita sesuaikan. Kalau misalnya kita nulis tentang remaja ya kita bisa nulis pemerhati remaja misalnya seperti itu ya. Karena kalau titel kita nggak nyambung gitu ya dengan tulisan kita, sementara ada tulisan lain yang juga masuk temanya sama, yang penulisnya itu dipandang lebih kredibel untuk membahas itu, maka tulisan kita akan kalah saing nanti. Nah ini pentingnya di situ ya. Ya lanjut. Masih ada nggak? Apa ini? Karakteristik bahasa media. Nah ini tambahan ya. Tapi ini gampang aja sih, nggak usah kita pikirkan dulu yang ini. Lanjut aja. Nah, ya ini seperti sudah Ulun sampaikan tadi ya, ejaan, huruf kapital, tanda baca, dan seterusnya. Ini juga lanjut aja deh, ini bagian editing nanti. Ada lagi lah setelah ini. Kayaknya habis ya. Nah, ini juga nggak terlalu inilah. Nah, sudah berarti habis. Selanjutnya ini kayaknya cuma apa lagi? Undang-undang ya. Yang slide terakhir itu apa, Ding? Oh ya, ini motivasi buat kita ya. Masya Allah ya. Waman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala inni minal muslimin ya. Maka kata Allah ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi menulis opini tentunya yang kita tulis adalah da'a ilallah ya, kita mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah ya tulisan-tulisan kita Allah berkenan ya menyematkan gelar ya manusia terbaik kepada kita gitu ya. Dan Masya Allah satu lagi motivasi ya menjadi penulis ini, ketika kita berbicara ya, ketika kita mengajar gitu ya, tentang kebaikan, maka ketika umur kita habis, maka habis pula gitu ya amal kita, karena kan kita udah nggak bisa ngomong lagi,
udah nggak bisa bicara lagi gitu. Tapi ketika kita menulis ya, meskipun kita meninggal, selagi tulisan kita itu masih ada, masih beredar, masih dibaca orang, Masya Allah ya, tulisan-tulisan kita itu akan terus mampu ya memberikan kita amal jariah, mampu memberikan tambahan-tambahan pahala yang tidak disangka, tidak diduga. Kita nggak tahu dari tulisan kita yang mana ada orang yang akhirnya tertunjuki ya terhadap Islam kafah. Dari tulisan kita yang mana akhirnya ada orang yang tersadarkan untuk menjadi pembela Islam. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Mungkin tulisan itu kita anggap receh di mata kita sendiri gitu ya. Tapi Allah tidak akan pernah gitu ya memandang remeh amal-amal hambanya. Bahkan kata Allah sebesar biji sawi pun Allah akan membalasnya. Apalagi kita menulis sampai begadang, sampai ibaratnya begendongan sambil juga kita memikirkan apa yulah judulnya, apa yulah kemana yulah lagi menarik temanya gitu ya. Masya Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan motivasi ini bisa mendorong kita ya untuk berkomitmen. Jadi yang diminta tim penulis itu kan sebenarnya nggak banyak ya. Kalau nggak salah ya 1 atau 2 tulisan lah Bu Titin dalam sebulan itu. Nanti Bu Titin bisa menyampaikan ya. Jadi nggak banyak. Kalau kita yang ada di sini aja nih ada berapa orang di sini ya? Kalau ada 8 dikurang Bu Titin sama Meta. Ada 6. Nah, 6 ini kalau masing-masing nulis 2 aja. Masya Allah ya, ada 12 tulisan. Afwan Ustazah, itu Ibu Titinnya nggak ada. Oh, udah left kan? Berarti kita ada 7, tambah 1 lagi, karena ada yang berdua nih, Zoom-nya berarti 8. Masya Allah ya. Batas minimal tulisan, target tulisan kita sebulan itu 8 Ibu-Ibu. 8, itu minimal. Ya. Kalau ada berubah nih lah 8. Jadi kalau kita bisa menulis ada yang menyumbang 2 ya, lebih dari 1 orang, Masya Allah, yaitu prestasi ya luar biasa, dan tentunya catatannya akan berbeda gitu. Jadi menulis itu waktunya kapan? Kalau Ulun jujur nggak punya waktu khusus menulis. Tapi Ulun begitu keluar tos ya, tor ya. Nah, itu sudah langsung Ulun buka. Jadi karena kalau tor itu keluar buka, pian buka, kemudian pian bacai, pilih 1 yang menurut pian paling mampu untuk menulisnya. Nah, sudah lo pilih 1, biasanya tor itu kan di ini ya, bentuknya di file Word ya, Word di aplikasi WPS biasanya. Ulun kopas tuh. Ulun kopas judul sampai link-linknya, sampai arahan-arahannya itu, yang tulisannya sudah dipilih tadi, Ulun taruh di Telegram. Di Telegram itu kan ada pesan tersimpan. Atau nitip ke nomor suami kah gitu ya, entah di WA, entah di Telegram, nitip gitu ya. Kopas di situ. Kenapa begitu? Karena itu gampang. Jadi ketika kita ada waktu, ibu-ibu yang busui ini ya, sambil nyusui anak, rebahan, atau duduk nyender, itu sambil dibuka linknya. Dibuka linknya, dibacai dulu berita-beritanya itu. Ya, berita-beritanya. Nanti kalau ada berita-berita yang biasanya kan di bawah berita itu ada berita-berita lagi judul-judulnya. Nah, kalau ada berita-berita terkait itu juga biasanya ulun baca. Dibaca, oh sudah dapat gambaran nih. Oh, kenaikan harga itu ternyata begini-begini menurut para tokoh. Dari mana, kenapa, dan solusinya bagaimana tuh sambil mikir. Nah, begitu sudah tergambar di kepala kita ya, sudah tahu beritanya seperti apa, kemudian arahnya nanti kita akan larikan kemana. Nah, disitulah nanti kita akan meluangkan waktu untuk mengetik. Nah, tenang aja bagi ibu-ibu yang males mengetik ya. Sekarang kan ada fasilitas ini ya, di keyboard HP pintar kita itu kan ada fasilitas rekam suara yang langsung jadi tulisan. Dapian ngomong aja dah di situ. Ngomong aja, biar aja titik komanya kededa. Nah, biasanya kan ide tuh bisa hilang lah kalau nyelambat menulis. Nah, pian bepandir aja dulu di situ. Karena tertulis orangnya, walaupun kata-katanya ada yang ngaco-ngaco kadang sebagian ya. Nah, sudah tuntung hanya pian edit. Ya, hanya pian bagusi titik komanya. Kalau hendak ya, ulun pernah menerapkan seperti itu ketika
keyboard ulun ini rusak ya, error, yang ditekan apa yang keluar apa, jadi bepandir aja dulu, bepandir dulu lah, karena ditulisnya bahkan sekarang di Google pun ada fasilitas itu ya, di Google apa gitulah, kita tinggal diklik, kita bersuara ketulis. Nah itu bisa solusi-solusi untuk ibu-ibu yang rempong ya, sambil bermasak, sambil mengimpu anak, menyasahi anak ya. Nah, itu kawat tuh. Jadi kalau ada ide-ide ditulis biar aja dulu acak-acakan, nanti baru dibujuri gitu ya. Atau bisa ditulis jadi status dulu gitu ya, yang kalau ulun biasanya suka kayak itulah, ulun tulis di status gitu ya, opininya itu kalau di status tuh kan dengan bahasa yang santai, terus belum harus mencantumkan link-link berita gitu ya. Nah, karena pas sudah ada waktunya kita salin ke WPS, nah baru kita lengkapi bahasanya, kita edit dengan bahasa yang lebih baku, sama kita lengkapi dengan link-link berita yang menunjang opini kita. Nah, sudah habis itu bisa kita kirim ke tim penulis dulu ya, buat dipastikan dicekkan lagi. Nah, setelah itu bisa dikirim ke media. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan kalau masih ada yang hendak ditanyakan. Nanti setelah ini mungkin kita ada, nanti ulun minta sama Bu Titin ada grup khusus. Kemudian mulai memilih, dan ini tahapannya nanti memilih tor yang paling Bu Pian kuasai. Kemudian nanti ya seperti urutan tadi lah ya, membaca linknya, ketika sudah dipahami, dicoba menuliskannya, nanti dikirim ke ulun ya. Nanti ulun akan mencoba membantu untuk memberikan masukan-masukan kalau memang ada yang perlu ditambahkan gitu. Nah, sebelum itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau waktunya sudah habis lah, kita terserah aja nih gimana ibu-ibu. Kalau mau kita cukupkan karena sudah di luar akad kita nih ya. Sudah jam 9:20 berapa nih? 21 ya, akad kita cuma sampai jam 9:15. Jadi nanti mungkin pertanyaannya bisa di ini aja lah, di WA, grup WA nanti lah. Sekalian nanti ada praktek menulis. Ulun yakin ya, Bu Antian pasti